Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi li ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila syiratil mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita sekalian yang hadir ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini adalah ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai dan bersama saudara-saudara kita yang hadir pada majelis ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam di dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 12, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13, Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air kehidupan di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad dan roh kita. Di dalam ayat yang ke-14, Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, 3 ayat tadi menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan di dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 ayat di atas, kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali menjadi ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Takbir, tahmid, dan tahlil yang telah kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini
harus kita tancapkan juga di dalam hati kita. Takbir yang membesarkan nama Allah harus serta-merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta-merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari dalam hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari renungkan kembali doa kita saat iktidal sholat yang kita baca pada hari ini. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui kawah candra di muka, perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar. Sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Di dalam Ramadan kita bisa khusyuk di dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita begitu fasihnya membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga jangan sampai setelah itu kita berbuat yang merugikan orang lain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula aku untuk menyingkirkannya. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang atau tidak. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Al-fadlu fi antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fuwa amman dolamaka. Keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah orang yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa di dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan dunia. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk ampunan segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, tetapi untian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita.
Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah Idul Fitri ini yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali kepada suci dan meraih ketakwaan. Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li walidaina wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ar-rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis sholati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shollaita ala sayyidina Ibrahima wa ala ali sayyidina Ibrahima wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahima wa ala ali sayyidina Ibrahima fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala'a wal ghalaa wal wabaa wal fahsya wal munkara wal bahya was suyufa wal muhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasyah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.